Halo, 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 halo. Jumpa lagi di channel Surya Ananta. Kali ini saya akan mencoba berbagi tips cara sederhana membersihkan keramik ya. Keramik ini saya sekarang kerjakan untuk yang di depan kamar mandi. Seperti ini. Jadi sering sekali di pintu kamar mandi itu biasanya ada kotor ya, entah itu kotor lumut ataupun kotor kerak. Jadi di sini saya ingin bagi info bagaimana cara membersihkan ini tanpa menggunakan obat keras ya. Jadi kita menggunakan obat yang biasa saja, tetapi hasilnya bisa maksimal. Eh, di sini saya akan menggunakan obat biru ini. Teman-teman tahu ya, ini buat biru apa? Ini dijual banyak di toko. Kemudian wadah sama kuas pastinya. Terus sebagai cadangan saya ada ini pad atau tapas ya, tapas pakai gosok seperti ini. Kemudian disiapkan juga sedikit amplas, siapa tahu diperlukan. Terus juga saya siapkan kapi ya, seperti ini, siapa tahu diperlukan, disiapkan saja ya. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan obat keras, cukup pakai obat yang biasa saja. Yang penting cara pakainya benar, seperti itu ya. Yang perlu diperhatikan adalah kalau kita membaca aturan pakai dari obat-obat yang dijual di toko itu, biasanya aturan pakainya adalah obatnya dituang pada media yang akan kita bersihkan, dituang gitu ya, dituang, habis itu didiamkan beberapa menit, habis itu baru dibilas, entah itu disikat atau dibilas. Itu secara aturan yang tertulis, tapi kadang pada prakteknya saya sering menjumpai cara penggunaan obat seperti itu kebanyakan menyebabkan masalah baru ya. Jadi ketika keramiknya itu sudah kering, malah yang ada keramiknya akan menjadi putih-putih ya, putih-putih bekas obat tersebut gitu. Jadi untuk menghindari hal tersebut terjadi, di sini saya akan menggunakan cara yaitu kita tidak menuang obatnya di keramiknya langsung, tapi menggunakan ini ya. Kita akan menggunakan kuas. Obatnya sedikit saja. Gitu. Tutup dulu. Seperti itu ya. Nanti baru kita kuas ya. Kuas seperti ini. Jadi kalau kita kuas seperti ini, obat yang kita gunakan tidak akan terkumpul di satu titik saja ya, dibandingkan dengan kalau kita menuang obatnya ya. Kita tuang obatnya di keramik, otomatis obatnya akan terkumpul di satu titik keramik saja, sehingga itu akan menyebabkan keramik bisa pudar ya. Keramik bisa pudar, bahkan rusak ya lapisan keramiknya, seperti itu. Jadi kalau kita kuas seperti ini, obatnya akan menjadi merata seperti ini, akan menjadi merata di keramiknya gitu. Jadi tidak terlalu keras dia obatnya itu, karena dia sudah menyebar ya. Lalu kita kuas seperti ini. Ini cara paling gampang ya sebenarnya ya. Jadi ingat, jangan sekali-sekali menuang obat pada keramik, karena itu sangat berbahaya pada keramiknya ya. Jadi ini kalau keraknya masih ringan, belum terlalu keras, hanya dengan dikuas gini aja bisa bersih ya. Jadi mengapa saya buatkan sekarang tutorial cara sederhana ya, cara paling gampang membersihkan keramik ya. Kalau biasanya saya membersihkan keramik menggunakan mesin itu karena kondisi kerak pada keramiknya itu sudah mengeras banget ya, sudah mengeras, sudah tidak memungkinkan hanya dengan dikuas saja seperti itu. Seperti ini ada kerak yang sudah agak keras, kita gunakan kapi seperti ini.
Jadi kapi ini gunanya untuk mengerik ya. Jadi keraknya yang agak-agak keras kita kerik seperti ini biar dia lepas. Atau mungkin ada bekas-bekas semen, kita kerik seperti ini gitu ya. Kalau tidak punya tapas seperti ini bisa pakai sikat ya, sikat kawat dapur boleh untuk mengikat saja. Ini untuk memastikan keraknya itu terlepas ya. Kita gosok saja seperti ini. Ini semuanya pasti bisa ya, saya yakin pasti bisa karena ini kotornya ringan banget. Nanti kalau kotornya sudah agak mengeras, mungkin teman-teman akan lebih banyak menggunakan kapi ya, seperti tadi akan lebih banyak dilakukan pengerikan ya. Kalau keraknya udah lumayan keras, maksudnya pakai ini karena berhubung keraknya masih ringan, kotornya kotor ringan, jadi cukup digosok ini aja udah bersih ya. Coba bilas ya, ambil air dulu. Aduh. Ini kebetulan di kamar mandi sendiri ya, di rumah ya. Isi kan seperti ini. Nanti kalau teman-teman misalkan keraknya agak banyak, agak keras, sudah pasti nanti amplasnya akan berfungsi ya. Jadi tadi saya siapkan aja, siapa tahu diperlukan. Jadi sesimpel ini ya teman-teman. Pokoknya jangan pernah menggunakan obat dengan cara dituang ya, harus dikuas seperti ini. Karena kalau dituang itu bahayanya sudah pasti akan merusak. Di samping itu juga obatnya akan terbuang sia-sia ya, akan habis banyak karena kalau kita tuang tidak terkontrol ya. Kalau kuas ini kan hanya satu celup saja udah dapat banyak gitu. Seperti ini. Kalau obat ini obatnya aman untuk keramik asal dengan cara yang benar, karena dia kandungan obat kerasnya itu tidak terlalu banyak ya. Mungkin dia mengandung asam atau HCl gitu, tidak terlalu kuat, jadi tingkat kerusakannya tidak terlalu parah asal dengan cara yang benar ya penggunaannya. Kan jatuh dikit kan. Ini jadi tadi ini amplasnya nggak kepake ya, karena tidak dibutuhkan, kebetulan kotorannya tidak terlalu berat. Tapi teman-teman kalau misalkan menghadapi kotorannya agak keras, boleh disiapkan amplas seperti itu. Nah seperti ini ya. Kalau teman-teman tidak punya tapas seperti yang saya pakai, ini boleh pakai ini kawat perabot dapur sebenarnya, bisa juga untuk menggosok. Jadi seperti itu teman-teman, bersih ya. Sangat simpel, itu cara sederhana ya. Kalau misalkan cara yang berat ya harus pakai cara khusus ya, pakai mesin, pakai obat khusus gitu, pakai bubuk juga, pakai WSR spong, WSR powder untuk yang berat ya. Untuk yang kerak-keraknya yang berat, teman-teman bisa cek di video-video saya yang
lainnya. Jadi sebelum video ini ada beberapa video bagaimana cara membersihkan keramik yang keraknya sudah tebal ya, seperti itu. Baik, simpel sekali. Terima kasih teman-teman telah menonton. Selamat beraktivitas.